Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alias Ranti. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bank, di mana jenis-jenis bank dibagi menjadi 5. Yang pertama dari segi fungsinya, yang kedua dari segi kepemilikan, yang ketiga dari status, yang keempat dari segi cara bank menentukan harga, dan yang kelima dari segi target pasar. Yang pertama, jenis bank menurut fungsinya. Ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Apa itu BPR? Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Pengkreditan Rakyat adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun tugas Bank Pengkreditan Rakyat yaitu pertama memberikan kredit, yang kedua menghimpun dana dari masyarakat, yang ketiga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Lalu yang kedua ada bank sentral. Bank sentral ini berbeda dengan bank pada umumnya, di mana peran bank sentral ini adalah menaungi bank-bank yang ada di dalam suatu negara. Dan bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia, di mana tugas dari Bank Indonesia adalah menjaga kestabilan rupiah, mencegah terjadinya inflasi dan deflasi, melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan juga mengawasi kinerja bank. Lalu ada juga bank umum, di mana bank umum ini memiliki tugas menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan, lalu menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, dan juga menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, ATM, cek perjalanan, dan juga transfer antar bank. Lalu kita lanjut yang kedua, ada jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada bank campuran, di mana setengah saham dimiliki oleh pihak asing dan sebagiannya dimiliki oleh pihak swasta nasional. Contohnya ada ANZ Indonesia dan Bank Commonwealth. Lalu ada juga bank asing, di mana bank asing ini merupakan cabang dari negeri atau dari negara asalnya, baik itu dimiliki oleh pihak swasta maupun dimiliki oleh pemerintah di negara asalnya. Contohnya ada Bank of America dari Amerika Serikat dan juga Dutch Bank dari Dutchland atau Jerman. Ada juga bank pemerintah, di mana bank ini dibentuk dan dimiliki sepenuhnya oleh negara melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Contohnya ada Bank Rakyat Indonesia, ada Bank Negara Indonesia, ada Bank Mandiri, ada Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN, dan sebagainya. Lalu ada juga bank swasta nasional, di mana bank swasta adalah bank yang keseluruhan sahamnya dan dibentuk oleh pihak swasta. Contohnya ada Bank BCA, ada juga Bank Mega, ada juga Bank Danamon. Lalu ada bank koperasi, di mana bank koperasi ini dimiliki oleh perusahaan atau organisasi berbadan hukum koperasi. Contohnya ada Bank Umum Koperasi Indonesia. Kita lanjut yang ketiga, bank dari segi status. Jika kita bicara dari segi status bank, ada dua. Yang pertama bank devisa dan bank non devisa. Apa itu bank devisa? Bank devisa adalah bank yang memungkinkan nasabahnya untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau menggunakan mata uang asing. Sedangkan bank non devisa adalah sebaliknya, di mana nasabahnya tidak dimungkinkan untuk melakukan transaksi ke luar negeri ataupun menggunakan mata uang asing. Lalu kita lanjut ke yang keempat dari segi menentukan harga, di mana ini pun juga ada dua, yaitu dari segi konvensional dan syariah. Di mana konvensional itu menentukan harga menggunakan bunga sebagai penentu harga dan juga memberikan bunga sebagai balas jasa. Sedangkan bank syariah atau sistem syariah itu tidak menggunakan bunga sebagai penentu harga dan juga tidak memberikan bunga sebagai balas jasa kepada nasabahnya. Lalu yang terakhir ada dari segi target pasar, di mana kalau dari segi target
pasar itu dibagi menjadi 3, yaitu retail, bank retail atau bank retail, lalu ada bank corporate dan juga retail and corporate bank. Bank retail atau retail bank itu memfokuskan target pasarnya kepada masyarakat luas atau retail. Sedangkan corporate bank atau bank corporate itu memfokuskan target pasarnya kepada organisasi atau perusahaan berskala besar. Nah, sedangkan retail and corporate bank itu menganut keduanya, di mana dia memfokuskan ke masyarakat luas atau pihak retail dan juga pihak perusahaan atau organisasi berskala besar. Jadi itulah kelima jenis-jenis bank. Yang pertama ada dari segi fungsinya, yaitu ada bank pemerintah rakyat, ada bank sentral, ada bank umum, lalu juga ada berdasarkan kepemilikan, yaitu ada pemilikan campuran, ada pemilikan swasta, ada pemilikan pemerintah, dan ada juga pemilikan asing. Lalu ada dari segi status, devisa dan non devisa, lalu ada dari segi cara bank menentukan harga, yaitu bank konvensional dan bank syariah, dan yang terakhir ada dari segi target pasar, yaitu tadi retail bank, corporate bank, dan retail and corporate bank. Jadi sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.